Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Eh, Kali ini kita masuk ini ya, apa namanya kemarin hipertensi ya. Ada tugas nggak kemarin? Ada, Pak. Bapak, Oke, sip. Sudah ngerjain semua ya. Ini ada 30 orang yang ngumpul. Satu kelas nyampe nggak 30 ya, Bapak Ibu? 32 Pak. 32. Berarti ada beberapa yang belum ya. Dua orang. Em, Pengumpulan sudah ditutup ya. Jadi kita masuk aja dulu pembahasannya terkait hipertensi. Ya, jadi kalau ngomongin kardiovaskular, kita langsung mulai aja ya. Kalau ngomongin kardiovaskular, biasanya kepikiran langsung hipertensi gitu ya. Apalagi kita di Indonesia dengan konsumsi garam yang cukup tinggi, kemudian masakan-masakan yang berkaitan sama LDL, trigliserida gitu ya, juga cukup tinggi konsumsinya, sehingga memang eh, salah satu penyakit yang tidak menular biasanya yang tinggi adalah hipertensi. Ya, bahkan mungkin tertinggi di Jambi dan beberapa daerah lain. Jadi penting kita belajar terkait ini karena nanti otomatis ketemu pasien yang mungkin yang sangat mungkin itu prevalensi terbesarnya adalah hipertensi. Sudah kelihatan slide saya? Udah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Oke, kita masuk ke hipertensi sebentar. Ini ngecilinnya gimana nih? Oke. Nah, kemarin tugasnya terkait ini kan? Terkait yang di slide, bisa kelihatan. PNPK ya, Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Hipertensi Dewasa. Jadi ini tahun 2021. Sebenarnya kita punya pedoman pelayanan kefarmasian tentang hipertensi. Pedoman pelayanan kefarmasian hipertensi itu tahun 2019, tapi karena PNPK ini dikeluarkan, jadi ada beberapa perubahan yang mungkin pelayanan kefarmasian mengenai hipertensi ini ada sedikit banyak berubah gitu ya. Jadi yang lebih dipegang adalah PNPK, Pedoman Nasional eh, Pelayanan Kedokteran terkait hipertensi. Nah, tetapi macam-macam definisi menjelaskan bahwa ini ya, ada beberapa kategori untuk definisinya. Ya, jadi ada blood pressure categories of the world major guidelines. Jadi ada pedoman, ya ada ISH 2020, JSH, kemudian ada AH ini ya, eh, American Heart Association 2017. Nah, tapi semuanya ini tidak jauh berbeda rata-rata. Ya, jadi biasanya kategorinya tidak apa namanya, misalnya bagi kita kan 120/80 sistolik sistolik sama diastolnya, sistol dan diastolnya jadi ya. Nah, rata-rata juga pendapat ini tidak berbeda nih. Kelihatan slide saya, normal BP, normal blood pressure itu 100, kurang dari 120/80 mmHg gitu ya. Sama ini optimal BP, cuma penyebutannya berbeda, cuman penyebutan tapi angkanya nggak jauh beda ya. Normalnya kurang dari 120/80 nya. High normal blood pressure, normal yang tapi menjadi dipantau gitu ya, 120 sampai 129 per kurang dari 80 ya. Atau yang kita sebut dengan prehipertensi ya. Nah, ini kalau yang ESC itu juga masih mengkategorikan normal. Ya, kurang dari 130 sistoliknya itu tetap normal dia bilang. Hmm. Kemudian kalau yang AH ini juga masih elevated namanya, tapi sama ini artinya prehipertensi. Ya, nah, yang membedakan biasanya
di sini nih, mulai di grade 1 atau hipertensi stage 1 ya. Nih, di AH itu 130 sampai 139 itu sudah dimasukkan stage 1 ya, tapi kalau yang di lain ini 140 sampai 159. Jadi bedanya lumayan jauh nih di sini nih dengan AH ini, American Heart Association. Jadi kadang-kadang apa namanya dokter itu kadang-kadang dia tidak selalu mengikuti satu referensi. Ya misalnya dia pakai AHA nih, American Heart Association. Nah, kadang-kadang farmasi kita lihat cuma satu guideline, misalnya PNPK aja, gitu ya. Atau misalnya lihat ISH aja. Nah, dari sini definisinya udah beda. Kita sudah beda persepsi nanti. Makanya farmasi itu harusnya tahu nanti, oh ini ternyata dia pakai literaturnya ini, gitu ya. Ternyata nanti misalnya dia pakai, saya 130 sudah mau kasih obat lah, udah diresepin ternyata nanti apa misalnya, Captopril misalnya dia langsung resepin padahal tekanan darahnya cuma 130, ya bisa aja dia ngikut AHA nanti gitu ya. Karena C1 atau grade 1 sebenarnya sudah bisa dikasih obat. Beda sama prehipertensi. Kalau prehipertensi ini cukup dengan pola hidup gitu ya. Nah, masalahnya kadang-kadang juga ada yang 130 malah nggak dikasih obat. Berarti dia ngikut yang guideline dari tiga ini atau bahkan mungkin apa namanya PNPK atau pedoman pelayanan pedoman Yanfar kefarmasian hipertensi gitu ya. Nah, jadi ini kalau yang AHA ini lebih hati-hati dia. Lebih dari 140 itu dia sudah masuk step 2. Sedangkan untuk yang lain ya, ini ada yang bahkan lebih dari 160. Nggak kelihatan ya ini. Laser ini. Nah, ada bahkan yang lebih dari 160 baru dia masuk grade 2. Sedangkan ini 140, lebih dari 140 dia udah masuk stage 2. Nah, jadi kadang-kadang kita harus paham ini terkait definisi dari hipertensi sendiri, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti 125 itu harus dikasih obat apa enggak? Oh, enggak tahu, tanya dokternya gitu ya. Enggak bisa gitu karena kita juga terkait pemberian terapi kan harus tahu alasannya gitu. Jadi harus tahu juga definisi dari hipertensi itu sendiri. Nah, ini ada beberapa rata-rata perubahan dari tekanan darah sistoliknya ya, berdasarkan jenis kelamin, gender ya, dan usia, lebih dari setengah abad gitu ya. Jadi dari laki-laki dan perempuan memang menurun cenderung ya. Dari zaman dulu tensinya tinggi rata-ratanya. Sekarang semakin lama semakin rata-ratanya semakin menurun. Ya. Apakah ini memang perubahan atau kebutuhan tubuh ya, nggak tahu. Ini bisa aja genetik gitu ya. Mungkin orang dulu kerja kerasnya lebih kuat sehingga tekanan darahnya normal-normal aja kalau dia misalnya 140 gitu. Sekarang 120/80 normalnya. Ini semakin menurun. Oke, dari mana sih asalnya adanya aturan bahwa tekanan darah harus dinaikkan, harus diturunkan gitu ya. Nah, jadi ini simpelnya. Ya, ini tempat-tempat anatomi kontrol tekanan darah. Ya, jadi ada ginjal gitu ya, ada jantung ya, kemudian venula ya, ada bahkan nanti sampai arteri ya, kapiler juga, tekanan-tekanan darah di ujung-ujung jari gitu ya. Jadi semua saling berkaitan ya. Nah, selain organ ada peran zat-zat kimiawi, termasuk enzim gitu ya, termasuk hormon ya. Nah, inilah mekanisme kerja obat. Jadi kita harus menghafali dari golongan-golongannya. Ya, nah, mungkin teman-teman sekalian mungkin sering dengar obatnya, tapi nanti golongan-golongannya itu yang mungkin harus diusahakan untuk dihafali. Jadi ginjal sebenarnya berpengaruh, makanya salah satu obatnya efek sampingnya adalah pipis banyak. Kenapa? Karena ginjal ini mengeluarkan urin, mengatur jumlah air yang ada di dalam darah. Bayangkan kalau misalnya tong air kita balon gitu ya, kita isi air penuh. Semakin penuh isi dari balon itu, maka tekanan di dinding-dinding balon kan semakin kencang. Nah, itu gambaran di dalam darah. Jadi semakin banyak airnya yang ada di dalam darah, maka dinding-dinding pembuluh darah akan kencang kan. Sehingga jantungnya akan kerja kayak kerjanya kencang gitu ya. Eh, Ketika diukur, maka tekanan darahnya juga tinggi. Jadi memang ginjal ini perannya juga salah satu pengaturan untuk tekanan darah. Makanya furosemid gitu ya,
hidroklortiazid, itu efek sampingnya ya jadi pipis jadinya. Ya, jadi nanti ada golongan lagi tapi diuretik itu untuk pengeluaran air di dalam tubuh. Nah, di jantung juga ada. Jadi otot-otot jantung itu kan bekerja untuk memompa darah ke seluruh tubuh atau dari seluruh tubuh membawa kembali darah ke jantung. Nah, kalau dia terlalu kuat memompa, maka otomatis tekanan darahnya juga akan tinggi. Makanya nanti di nadinya akan juga tinggi. Jadi ada kerjanya di jantung obat-obatannya, ada juga kerjanya di ginjal, ada juga di saraf gitu ya. Jadi kadang stres itu berpengaruh. Contohnya misalnya kita mau jalan nih di jembatan gitu ya. Begitu lihat ke bawah, ternyata jembatannya tinggi. Nah, otak kita otomatis eh, menimbulkan pikiran atau rasa gugup. Oh, ini tinggi loh. Atau yang takut ketinggian gitu. Ada rasa cemas misalnya. Maka nanti tekanan darahnya akan disesuaikan dengan itu. Maka jantungnya nanti akan berusaha memompa lebih kencang. Makanya kalau kita takut ketinggian kemudian lihat ke bawah, otomatis nanti denyut jantungnya akan lebih tinggi. Nah, ini saraf juga berpengaruh, termasuk orang-orang yang cemas ya, ansietas gitu ya. Misalnya dia eh, apa nih? Misalnya tiba-tiba pusing gitu kan, pasti dia nanti mikirnya, aduh, kenapa ya tiba-tiba pusing ya? Ini tensi lagi tinggi, apakah gula lagi rendah atau gula lagi naik misalnya, atau kolesterol lagi tinggi. Semakin dia mikirin cemas, dia mikirin kemungkinan-kemungkinan besar penyebab pusingnya, semakin lama jantungnya semakin berdetak. Makanya orang cemas kadang-kadang walaupun dia minum hipertensi, tapi kalau cemasnya tidak ditangani, biasanya tetap tinggi. Ya, karena dia pikirannya tuh tidak bisa dikontrol sama pasien tersebut gitu ya. Nah, salah satu juga penyebab dari proses pengaturan tekanan darah disebut itu barorefleks. Jadi barorefleks ini berperan menyesuaikan tekanan darah secara cepat dan terus-menerus. Jadi ini kalau ada pergerakan dari misalnya kita duduk ke berdiri gitu ya. Bayangkan misalnya teman-teman bawa air nih, bawa air di dalam galon gitu ya. Nah, dari kita angkat dari bawah ke atas ada guncangan kan. Ada guncangan kalau galonnya nggak kita tutup bisa aja tumpah gitu kan. Sama kayak tubuh. Kalau airnya tidak kita atur bisa aja tiba-tiba nanti tinggi tekanannya. Jadi apa sih yang menyebabkan darah kita tuh terkontrol gitu dari duduk ke berdiri itu disebut barorefleks ya. Di mana kerjanya dia kerjanya di otak sehingga nanti dia eh, mengatur bahwa oh ini jantungnya harus menyesuaikan gitu. Oh ini penanya harus menyesuaikan bahwa harus dikendorkan, harus dikencangkan. Nah, neuron-neuron simpatis sentral yang berasal dari daerah pasomotorik medula aktif secara tonik, pasomotorik medula aktif secara tonik. Jadi sentral di pasomotorik medula ini di otak, ya. Baroreseptor karotis dirangsang oleh peregangan dinding pembuluh yang ditimbulkan oleh tekanan internal. Tekanan darah arteri. Arteri itu yang paling besar ya. Habis arteri vena, habis vena baru kapiler gitu ya. Jadi kita pahami dulu organnya. Jadi arteri itu di mana, kemudian vena itu di mana, kemudian kapiler itu di mana. Nah, ini nanti baru tergambar bagaimana darah itu bekerja. Pengaktifkan baroreseptor menghambat lepas muatan simpatis sentral, sebaliknya berkurangnya peregangan menyebabkan penurunan aktivitas baroreseptor. Jadi kalau kita semakin regang, misalnya kita eh, lagi dari duduk nih ke berdiri, maka nanti kan ada guncangan. Nah, nanti baroreseptor yang mengontrol untuk penurunan atau peningkatan tekanan darah. Pada kasus perubahan ke posisi tegak, ini misalnya dari duduk gitu ya, baroreseptor mendeteksi penurunan tekanan arteri yang disebabkan oleh terkumpulnya darah di vena-vena di bawah jantung sebagai penurunan peregangan dinding dan hambatan impuls simpatis lenyap. Jadi eh, misalnya kita duduk nih, kan posisi duduk ada lipatan-lipatan nih, kaki terlipat misalnya. Kemudian jarak antara kaki ke jantung mungkin terhambat karena ada lipatan, berbeda sama waktu lurus gitu ya. Nah, begitu kita berdiri, maka tiba-tiba ada posisi gravitasi, misalnya darah otomatis tertarik sama gravitasi gitu ya. Atau misalnya awalnya tiba-tiba harus kencang kerja jantung karena ada lipatan, tapi karena tiba-tiba kakinya lurus, darahnya jadi plong gitu. Nah, kalau misalnya begitu, maka nanti baroreseptor ini
berusaha untuk menyesuaikan itu gitu ya. Nah, peningkatan refleks impuls simpatis bekerja melalui ujung-ujung saraf untuk meningkatkan resistensi vaskular perifer pada konstriksi arteriol dan curah jantung ya, dan kontriksi pembuluh-pembuluh kapasitas yang meningkatkan aliran balik vena ke jantung. Jadi untuk mengalirnya darah dari pembuluh-pembuluh arteri, pembuluh kapiler, vena ya, itu melalui arteri nanti diangkut baik menuju dan ke jantung, itu kan otomatis berpengaruh ya. Maka nanti adanya resistensi vaskular perifer oleh baroreseptor nanti menyebabkan tekanan darah pulih ke normal. Jadi dia cuma sebentar. Nah, problemnya adalah kalau misalnya pasien mengalami hipotensi eh, apa namanya eh, hipotensi, aduh lupa saya namanya. Eh, ada yang masih ingat namanya perubahan apa? Hipotensi pada kalau dari duduk berdiri pusing tiba-tiba itu apa ya namanya ya? Lupa saya nih. Hipotensi pulmoner bukan hipotensi, sebentar ya. Apa ya namanya? Di slide ada nggak ya? Um, Izin menjawab, Pak. Silakan. Saya lupa ini namanya nih, Bu. Hipotensi ortostatik Nah, betul ya. Hipotensi atau ortostatik ya. postural. Ya, hipotensi ortostatik. Jadi tekanan darah rendah. Nah, itu dia ciri khasnya apabila dari baring kita ke berdiri itu pusing gitu ya. Jadi ada kekurangan tekanan darah. Nah, ini lawan dari hipertensi yang memang kadang-kadang eh, salah satunya disebabkan oleh baroreseptor ini. Nah, oke. Oke, terima kasih tadi Bu siapa Bu Erin ya. Nah, lanjut ke untuk posisi baroreseptor itu nih di belakang subsum tulang belakang ya, di terkait apa namanya pengaturan dari untuk baroreseptor tadi ya, dia ada pengontrol vasomotorik yang nomor 3, di mana ini berdasarkan gerakan ya, motor penggerak gitu ya. Jadi disinilah apa namanya pengaturan itu terjadi ketika ada reseptor alfa atau beta yang merangsang bahwa oh ternyata ini ada gerakan nih, ada perubahan posisi atau kebutuhan tekanan darah lebih banyak misalnya ya, sehingga dia nanti merubah eh, menyesuaikan tekanan darah pada arteri ya, arteri dirubah maka vena berpengaruh sehingga nanti ke kapiler juga akan berpengaruh. Nah, kita masuk juga ke hipertensi, ini pembahasan utamanya tadi singkat hipotensi ya. Nah, sedangkan kalau misalnya hipertensi itu ada beberapa posisi kerjanya tadi. Ada di jantung, di otak gitu ya, ada di pembuluh darah langsung, kemudian ada di ginjal. Nah, inilah yang harus teman-teman hafalin. Kenapa? Karena ini dalam eh, kefarmasian, Saigianya ini selalu masuk di dalam uji kompetensi apoteker ya. Karena nanti kan kalau S1 kan tidak dapat apa namanya serkom lagi sehingga nanti inilah yang dibawa untuk ke profesi. Jadi ada beberapa tempat. Ada alfa, reseptor alfa pembuluh darahnya ya. Kemudian ada beta. Alfa ini juga banyak nanti ada yang diawali dengan A itu ada beberapa ya. Ada alpha blocker, kemudian angiotensin angiotensin receptor blocker ini ya, angiotensin converting enzyme ini akan dihambat nih ya. Captopril tugasnya menghambat. Coba kita dari bawah dulu lah ya. Dari sinilah, dari samping ya. Nah, ini ada yang mempengaruhi saraf simpatis ya sebagai terminal. Ya, jadi dia mempengaruhi bagaimana menyesuaikan tekanan darah di saraf simpatis ya. Misalnya guanetidin, guanadrel, reserpin. Nah, eh, yang sering didengar adalah reserpin ya. Tapi ini juga jarang kalau dibandingkan yang lain. Kemudian ada reseptor beta di jantung. Jadi dia melemahkan apa menghambat
beta blocker, artinya dia menghambat sel beta yang bekerja di jantung supaya kerja jantung itu eh, tidak tidak melebihi dari normal gitu ya, sehingga nanti diharapkan menurun tekanan darahnya sehingga kembali normal. Ya contohnya propanolol gitu ya, lololol ujungnya. Atenolol, propanolol, acebutolol gitu ya. Kemudian reseptor angiotensin pembuluh darah, sorry. Ini penghambat reseptor angiotensin maksudnya ya. Jadi angiotensin ini selalu dihambat pasti. Ya contohnya apa? Losartan. Nah, jadi yang ada RR-nya ya, losartan, kandesartan, irbesartan gitu ya. Nah, kemudian penghambat alfa satu ya ada prazosin, terazosin ya. Kemudian eh, ada pusat vasomotor ini di otak. Misalnya metildopa, klonidin ya, termasuk obat-obat untuk epilepsi juga ya. Jadi dia kadang-kadang membantu menurunkan tekanan darah juga. Yang sering untuk ibu hamil metildopa ya. Metildopa kemudian nifedipin yang biasanya buat ibu hamil. Ganglion simpatis ini contohnya trimetafan ya. Jadi dia di saraf simpatis juga. Kemudian otot polos vaskular ini di pembuluh darah ya. Contohnya hidralazim, minoxidil ya, nitroprusside, diazoxid. Atau kita kenal dengan CCB, calcium channel blocker. Jadi dia menghambat kalsium channel eh, ya yang kita kenal paling sering amlodipin gitu ya. Nah, ini ada T-type, ada L-type ya yang sering itu verapamil ini ya. Nih, verapamil penghambat saluran kalsium atau yang disingkat biasanya CCB, calcium channel blocker. Kemudian reseptor beta sel ini menghambat sel beta sama kayak di sini ya. Tetapi dia di eh, kerjanya di sel beta di pembuluh darah bukan di jantung. Jadi kerjanya sel beta ini perannya untuk meningkatkan tekanan darah, tetapi apa namanya karena dia dihambat sehingga tekanan darah menjadi eh, menurun atau kembali normal. Nah, kemudian sistem yang simpel sebenarnya adalah proses pembentukan angiotensin 2 ini. Ya, dari angiotensinogen membentuk angiotensin 2. Nah, ini secara normal angiotensinogen ini meningkat begitu tubuh butuh tekanan darah. Jadi orang-orang normal dia punya angiotensinogen yang ditingkatkan ketika tubuh itu butuh memompa lebih banyak darahnya. Kayak misalnya kita olahraga, kan ATP dibutuhkan oleh tubuh gitu ya. Sehingga tubuh karena ada pembakaran maka dia butuh energi yang lebih banyak untuk mencapai ujung-ujung otot gitu ya, organ-organ di sudut-sudut, maka darah akan memompa lebih berat sehingga terjadilah peningkatan kerja jantung. Nah, itu disebabkan oleh angiotensinogen yang dibantu oleh renin menghasilkan angiotensin satu. Jadi ada bantuan oleh renin ya untuk membentuk angiotensin satu. Jadi angiotensinogen berubah menjadi angiotensin satu dengan bantuan renin. Kemudian angiotensin satu dia akan berubah menjadi angiotensin 2 dengan perubahan oleh angiotensin converting enzim atau ACE ya. Enzim ACE. Kepanjangannya angiotensin converting enzim. Nah, jadi dari perubahan satu ke dua ini dibantu oleh enzim ini ya. Nah, kerja obat itu ada beberapa kerjanya, menghambat renin atau menghambat S ini sehingga tidak terjadi angiotensin 2 ini. Angiotensin 2 tidak terbentuk maka tidak ada peningkatan tekanan darah. Nah, contoh obatnya apa yang menghambat S ini? Captopril ya, ujung-ujungnya pril, lisinopril misalnya gitu ya. Jadi yang ujungnya pril biasanya itu menghambat ACE atau inhibitor ACE atau ACI, ACE inhibitor. Ya, jadi dia berusaha menghambat S ini sehingga angiotensin 2 ini tidak terbentuk. Oke. Nah, ada yang mau silakan coba dianalisa 2 menit soal ini ya. Kira-kira apa komentar teman-teman? Mungkin bisa fokus ke ini ya, ke nilai lab
labnya, apa namanya ya, nilai labnya bukan terkait EKG-nya ini. Karena EKG-nya juga menunjukkan perbesar ventrikel kiri, tapi kita analisisnya bukan ke EKG-nya. Saya bacain ya. Seorang pria berusia 35 tahun datang dengan tekanan darah 150 per 95 milimeter hektogram. Ia selama ini umumnya merasa sehat, tidak banyak beraktivitas fisik, minum beberapa sloki koktail setiap hari, dan tidak merokok. Ia memiliki riwayat hipertensi dalam keluarganya, di mana ayahnya meninggal karena infark miokardium pada usia 55 tahun. Pemeriksaan fisik hanya menunjukkan obesitas sedang, kolesterol totalnya adalah 220, dan kadar kolesterol lipoprotein densitas tinggi adalah 40 mm per desiliter. Tapi tekanan darahnya mana? Oh ini ya. Tekanan darahnya 150 per 95. Ini apakah termasuk tinggi atau masih prehipertensi ya? Kira-kira. Ada yang mau komentar? 150 per 95. Termasuk tinggi, Pak. Stage berapa ini? Stage 2 ada, Pak. Stage 2. Ada yang beda pendapat sama ini? 150 per 95 stage 2 atau grade 3? Ya, jadi kalau berdasarkan AHA tadi atau GNC tadi ini stage 2 ya. Jadi memang seharusnya dia dapat obat gitu ya. Jadi coba kita buka lagi. Ya, jadi jangan sampai terlewat ini. Ini ya. Stage 2 lebih dari 140. Yang sering pakai AHA ini ya, American Heart Association. Tapi kita tidak boleh terbatas dalam satu literatur ya. Kadang-kadang bisa pakai yang ini nih. Grade 2 juga bahkan 160. Kalau yang definisi lain gitu ya. Jadi tapi yang sering dipakai ini. Artinya kalau dia stage 2 maka dia harus sudah minum obat. Minum obat bisa aja nanti satu atau dua obat yang dikasih. Kombinasi dengan ACI dengan CCB. Nggak boleh ACI dengan ARB karena kerjanya kurang lebih sama untuk angiotensinogen 2 tadi. Jadi bisa aja nanti dikasih dua obat. Ya, ia selama ini ya merasa sehat gitu ya, tidak banyak aktivitas fisik ya dan tidak merokok. Dia minum sloki tapi koktail ya, tapi dia tidak merokok, tidak banyak aktivitas fisik. Tapi ia memiliki riwayat hipertensi dalam keluarganya ya, karena bahkan ayahnya meninggal karena infark miokardium pada usia 55 tahun, masih tergolong muda lah ya. Pemeriksaan fisik hanya menunjukkan obesitas sedang, kolesterol totalnya 220. Ini rendah apa tinggi? Apa normal? 220 kolesterol total? Tinggi, Pak. Ya, tinggi ya. Nilai normalnya 200 biasanya kalau total ya. Dan kadar kolesterol lipoprotein densitas tinggi atau HDL gitu ya adalah 40 miligram per desiliter. Ini HDL ini lemak baik apa lemak jahat? Ada yang masih ingat? Yang jahat enggak, Pak? Lemak jahat, Pak. Lemak jahat. Jahat, Pak. Ada yang beda pendapat? HDL lemak jahat apa lemak baik? Oh, baik, Pak. Lemak baik ya. Jangan ketipu sama high-nya. Ya, high ini mengecoh ini. Mentang-mentang high nanti kita kira dia jahat. Nah, HDL ini justru lemak baik. 40 miligram per desiliter apakah normal atau justru rendah ini? Siapa tadi yang jawab? Siapa Ratih ya? 40 ini nilainya normal atau rendah ini? Kalau dia lemak baik otomatis kalau tinggi dia bagus ya. Kalau dia rendah masalahnya. Ya, jadi nanti kita ada bahas kolesterol juga. Jadi nanti silakan dibaca ya. Ini terkait HDL, trigliserida, kolesterol total dan lain-lainnya. Nah, glukosa puasanya adalah 105. Ini normal apa rendah atau tinggi ya? 105. Ada yang bisa bantu jawab? Izin menjawab, Pak. Normal, Pak. Karena dia puasa. Nah, nilai normalnya berapa Bu kalau puasa? Nggak lebih dari 120 dah, Pak. Tidak lebih dari 125 ya.
Jadi selagi dia normal ya sudah berarti nanti tidak ada masalah gitu ya. Maka yang abnormal ini yang perlu kita pantau apakah HDL-nya terlalu rendah ya, silakan dibaca nanti 40 ada yang bilang ini memang 40 batasnya tapi ada yang mengatakan bahwa HDL 40 adalah kurang dari normal. Jadi HDL lebih nggak apa-apa tapi kurang jangan gitu ya. Nah, nanti mungkin kalau di rumah sakit atau di beberapa instalasi akan ada HDL, akan ada LDL gitu. Biasanya ceknya sepaket ini. Nah, maka nanti yang kita lihat adalah yang tinggi tadi ya, kolesterol total, kemudian tekanan darahnya. Baru nanti kita lihat terapinya. Oh, terapi ternyata dapat ACI. ACI, maka nanti pasien mungkin disuruh datang lagi begitu dia pakai berapa lama. Misalnya sebulan gitu ya. Atau eh, tergantung nanti dokternya lihat mau berapa lama dia lihat pakai satu obat. Tapi ternyata misalnya pakai 4 hari, seminggu nggak sembuh-sembuh dengan ACI aja, dengan captopril, ya bisa aja nanti ditambahin amlodipin misalnya gitu ya. Oh, minum 2 obat ternyata. Tapi tergantung lagi stage berapa ini ya. Nah, ini yang tadi ya. Untuk ini dari sumbernya pelayanan kefarmasian, pedoman pelayanan kefarmasian eh, dalam tata laksana hipertensi. Nah, jadi di atas 140 baru masuk stage 1. Nah, stage 2 tadi. eh, oh, ini berbeda sama AHA tadi ya. Ini ada 3 derajat. Kalau AHA tadi cuma stage 1 dan stage 2. Ya, bahkan ini kalau stage 3 di atas 180, maka nanti mungkin bisa ditambah non oral ya. Nah, dari pedoman JNC 8 ya, Joint National Community 8 itu ada target untuk terapi antihipertensi. Nah, kalau umurnya kurang dari 60 tahun, biasanya targetnya adalah kurang dari 140/90. Artinya dia cukup ke prehipertensi, berarti itulah targetnya gitu ya. Jadi pasiennya kalau misalnya dia cuma 135/80 ya, berarti targetnya tercapai kalau dia minum obat. Tapi kalau misalnya umurnya sudah 60/79, targetnya justru lebih ringan. Dia cukup kurang dari 150/90. Jadi kalau sudah semakin tua, targetnya itu ya lebih mewajarkan bahwa tekanan darahnya tuh agak tinggi gitu ya. Nah, kalau muda tapi tekanan darahnya tinggi itu yang targetnya agak lebih lebih banyak ya, lebih lebih kurang dari 140 gitu ya. Nah, kalau dia ada penyerta, kalau pasien dengan diabetes, pasien dengan gangguan ginjal gitu ya, maka tetap targetnya 140/90. Kenapa? Karena ini berisiko untuk mengalami komplikasi lebih parah. Nah, bayangkan kalau pasien dengan gangguan ginjal, tekanan darahnya tinggi, ginjalnya rusak, maka nanti akan berisiko untuk komplikasi. Makanya targetnya 140 lebih besar targetnya dibandingkan dengan yang non komorbid. Oke, ini penggolongan hipertensi aja sebenarnya. Ada hipertensi primer ya yang paling banyak ditemui. Ini 90% dari rata-rata kasus itu adalah hipertensi primer yang tidak diketahui penyebabnya ya. Jadi tiba-tiba aja tinggi gitu ya. Beberapa penyebab hipertensi diketahui misalnya kelainan ginjal, adanya hormon, genetik gitu ya. Tetapi hipertensi ini hanya mencapai 5-10% dari semua kasus. Ya, jadi misalnya dia bawaan genetik, bawaan orang tua gitu ya. Misalnya kelainan dari dari ginjalnya sehingga ya tidak bisa mengeluarkan angio renin mengontrol reninnya gitu ya atau hormonnya, hormon SCI ya, enzim S tadi ya dan lain sebagainya. Nah, tetapi kadang-kadang orangnya normal. Kebanyakan kasus 90%-nya orangnya normal, tiba-tiba mencapai umur 40 misalnya tiba-tiba tinggi. Nah, terlepas dari komponen genetik, lebih banyak wanita daripada pria dan lebih banyak orang perkotaan daripada penduduk desa yang mengalami hipertensi primer. Selain itu, stres psikologis kronis, baik itu terkait pekerjaan atau terkait kepribadian, dapat menginduksi hipertensi. Jadi mau stres karena kerja atau stres karena memang frustasi, itu berpengaruh. Nah, sekunder ini berbagai bentuk hipertensi hanya mencakup 5-10% dari semua kasus ya. Penyebabnya biasanya dapat diobati. Pengobatan hipertensi sekunder harus dimulai sedini mungkin ya, tapi ini biasanya lebih lebih kompleks karena biayanya juga biasanya lebih karena dia bisa aja bawaan ya, bawaan dari lahirnya. Nah, kemudian ada karena hormon.
Nah, ini sebenarnya berkaitan tadi sama eh, yang sekunder ya. Ada kaitannya sama hormon adrenogenital ya. Ini terkait kortisol. Pembentukan kortisol di korteks adrenal terhambat sehingga pelepasan ACTH ya, adrenokortikotropik hormon tidak terhambat. Ini menyebabkan peningkatan aldosteron yang berujung pada retensi natrium dan peningkatan volume cairan ekstrasel. Maka ekstrasel meningkat, darah dalam sel itu banyak, maka beban jantung juga lebih banyak sehingga curah jantung itu lebih besar, sehingga nanti adanya peningkatan tekanan darah ya. Kemudian ada pada aldosteron ya, primary hyperaldosteronism. Ya, jadi berlebihan aldosteronnya. Ini biasanya disebabkan tumor pada korteks adrenal yang memproduksi aldosteron secara berlebihan tanpa pengaturan. Artinya tidak bisa dikontrol. Aldosteron berperan penting dalam mengatur tekanan darah, mengelola natrium dan kalium dalam tubuh. Jika tidak ditangani dapat menyebabkan komplikasi serius. Ya. Kemudian Cushing syndrome, ya ini sama pada adrenokortikotropik hormon tadi juga. Ya. Ini pelepasan adrenokortikotropik hormon yang tidak mencukupi atau tumor otonom di kontraks adrenal. Ini posisinya di atas ginjal, ada dua dia. Eh, Kayak topi gitu di atas ginjal. Ya, menyebabkan peningkatan glukokortikoid dalam darah. Makanya efek samping dexamethasone oleh pengguna jangka panjangnya kadang-kadang gangguan metabolisme sehingga bisa berpengaruh pada hipertensi gitu ya. Hal ini meningkatkan efek katekolamin dan mineral kortikoid akibat peningkatan kortisol yang berkontribusi pada hipertensi. Jadi panjang sebenarnya ceritanya ini. Kemudian ada peokromositoma. Ya, ini biasanya tumor terletak di adrenal ya, yang sama ya. Dan menghasilkan katekolamin seperti epinefrin dan norepinefrin. Ya, kita tahu efek samping epinefrin ini ya juga tekanan darah ya, yang meningkatkan curah jantung dan tahanan perifer total sehingga berpotensi meningkatkan tekanan darah. Kemudian kontrasepsi oral ya, pil KB dapat menyebabkan retensi natrium yang juga dapat meningkatkan curah jantung dan tekanan darah. Tapi tidak selalu ya. Ini berarti orang yang minum kontrasepsi oral tidak selalu, tapi baiknya dipantau untuk tekanan darahnya. Kalau dia sudah mulai apa namanya takikardi atau peningkatan denyut jantung, jadi harus sudah dipantau. Kemudian hipertensi neurogenik ya, disebabkan oleh ensefalitis, edema cerebral pada otak, pendarahan cerebral, ya, tumor otak akibat akan merangsang pusat sistem saraf simpatik di otak sehingga tekanan darah akan meningkat. Kemudian ada sindroma jantung hiperkinetik juga berkaitan sama hipertensi ya. Kemudian kalau misalnya ada abnormalitas dari apa namanya stimulasi pusat kerja jantung, ini juga berkaitan sama hipertensi. Karena ada kaitannya sama kinetiknya nanti, kinetik jantung. Kemudian hipertensi pada ginjal ya, akibat ginjal. Merupakan bentuk paling umum dari hipertensi sekunder, hipertensi renal disebabkan oleh iskemia ginjal yang menyebabkan pelepasan renin di ginjal ya, sehingga renin meningkat maka tekanan darah akan meningkat. Pelepasan renin menyebabkan perubahan dari angiotensinogen menjadi angiotensin 1 yang tadi ya, yang garis di bawah tadi. Dari renin, adanya renin maka membantu perubahan angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2 oleh ACI tadi ya, oleh enzim S. Ya makanya obatnya ada ujungnya I, ACI. I itu adalah inhibitor. Jadi dia menghambat hormon enzim S ini. Angiotensin 2 menyebabkan vasokonstriksi atau peningkatan tekanan pada dinding-dinding pembuluh darah ya. Maka meningkatkan total peripheral resistance dan pelepasan aldosteron. Nah, aldosteron menyebabkan retensi natrium. Ya, jadi kalau banyak garam itu terjadi peningkatan cairan di dalam darah, maka terjadi peningkatan curah jantung. Ini apa nama komplikasi yang akibat oleh karena tidak terkontrolnya hipertensi. Ya, ini ada gangguan aliran darah ke otak gitu ya, ada stroke, demensia, ya, kemudian ada
apa namanya, ingatan terganggu, kemudian ada apa namanya, agak sedikit apa namanya, lelet, lola begitu ya. Pendengaran bahkan bisa terganggu, kemudian bisa eh, gangguan ginjal, bahkan gagal ginjal gitu ya. Kemudian mata, kalau misalnya blur ya. Kemudian eh, ini CAD ya, coronary artery disease ya. Kemudian gagal jantung ya. Bahkan bisa disfungsi, gangguan seksual ya, di sexual dysfunction. Jadi adanya gangguan proses seksual. Entah nanti misalnya dia pikirannya, atau mungkin nanti pengaruhnya ke eh, stresnya misalnya, yaitu macam-macam. Tapi ujung-ujungnya bisa sampai gangguan seksual. Nah, ini penyebabnya ya. Ada tadi primer, ada sekunder ya. Kalau primer genetik, rokok, obesitas, tingginya garam ya. Indonesia mungkin salah satunya karena garam, konsumsi alkohol, adanya stres ya. Kemudian jarang bergerak gitu ya. Kemudian penuaan. Sekundernya ya, sleep apnea, kemudian ada serangan jantung ya, ginjal akibat pengobatan, dan kemudian ada gangguan pada eh, adrenal atau tiroid. Jadi hormon tiroid juga sebagai pemetabolisme juga berpengaruh. Ini sama ya, eh, apa namanya, sekunder dan essential hypertension. Ini sebenarnya harus dipantau lagi terkait apa namanya, tata laksana yang terbaru ya. Jadi secara umum eh, awal mula pasien berobat itu ya, dari siklusnya kelihatan ini ya. Jadi dilihat dulu siklusnya. Ini ketutupan nih. Mana caranya? Nah, ini dia. Kenaikan tekanan darah pada pengukuran di luar klinik. Artinya misalnya dia ngukur sendiri, ngukur di apotek misalnya, teman-teman terima jasa ukur tekanan darah gratis misalnya. Ternyata tinggi ya. Maka nanti kita akan anjurkan pasien untuk datang ke puskesmas. Karena kalau kita langsung ngasih obat untuk pertama kali tekanan darah tinggi, maka itu nanti berisiko malpraktek ya. Karena kita tidak boleh untuk menegakkan penyakit. Maka kita akan menganjurkan pasien untuk kunjungan ke vaskes ya. Kunjungan hipertensi 1, pengukuran tekanan darah, anamnesis, dan pemeriksaan fisik. Maka ini nanti dilakukan dokter. Nah, permintaan uji diagnosis pada kunjungan 1. Ya, kalau memang dia parah, nanti ya tekanan darahnya masuk ke hipertensi urgensi atau emergensi. Tapi kondisinya kalau memang dia eh, tidak sampai emergensi, atau misalnya masih biasa gitu ya, maka dipantau kunjungan hipertensi kedua dalam 1 bulan. Nah, kalau tekanan darahnya begini ya, lebih dari 180 atau stage 3 tadi berdasarkan JNC 8 tadi, maka bisa ditegakkan diagnosa. Kalau misalnya tekanan darah 140 sampai 179 untuk sistoliknya, kemudian diastolnya 90 sampai 109, maka kalau misalnya ada kemungkinan untuk kerusakan target organ, ya tadi tetap ditegakkan diagnosa. Tapi kalau ternyata tidak dari 2 poin ini, ya, kalau dia tekanan darahnya begini, maka diukur lagi, ya, diukur. Nah, nanti dilihat apakah dia diberikan obat atau nanti justru disuruh kunjungan ketiga. Ya. Nah, nanti kalau misalnya, pokoknya ini kalau misalnya dia tidak tegak diagnosa, maka belum dikasih obat. Tapi kalau sudah mengarah ke diagnosa hipertensi, maka sudah dikasih obat gitu ya. Nah, sampai nanti misalnya bila tekanan darah selalu normal tinggi, artinya prehipertensi ya. Kalau di dalam range ini, pasien harus dimonitor rutin setiap tahun. Jadi dimonitor rutin, makanya pasien yang prehipertensi itu eh, kalau dia selalu diukur begitu, maka itu harus dipantau. Takutnya tiba-tiba naik, ya. Atau dia malah dia kadang kan nggak dikasih obat gitu ya. Jadi
karena dia nggak dikasih obat dan posisinya di tengah-tengah, maka itu dipantau jadinya. Kalau bisa disarankan untuk beli alat gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti ternyata tidak dari poin 2 ini, tetapi kalau misalnya apa namanya butuh monitoring ambulatori ya. Nah, ini nanti dilihat tekanan darah bangun ya. Tapi nanti dia kalau misalnya belum tegak, maka nanti tetap dilanjutkan kontrol. Tapi kalau sudah tegak dia diagnosa hipertensi, maka tetap nanti diberikan terapi. Nah, gampangnya kalau di kita tandain aja kalau misalnya dia lebih dari 140 biasanya sudah dikasih obat gitu ya. Biasanya tegak diagnosis hipertensi. Dokter biasanya juga tidak menunggu sejauh ini. Ini kan tata laksana terapi berdasarkan Yanfar Kemenkes ya. Tetapi kalau kita menunggu pasien sejauh ini, jadi pertimbangan di lapangan kadang-kadang kepatuhan pasien itu nggak mau dia sering-sering ke puskesmas gitu ya. Nah, jadi bisa aja begitu sudah diukur ternyata tekanan darahnya 140 atau misalnya 139 tetapi pasien merasa pusing gitu ya, bisa aja dokter tetap resepin. Jadi eh, keilmuan farmasi itu kadang-kadang tidak terbatas di tata laksana ini ya. Karena kalau nunggu ini sampai 4 sampai kunjungan kelima di kita sendiri pasiennya tidak setaat ini gitu. Tidak selalu berkunjung sampai 4-5 kali. Bahkan mungkin setahun cuma sekali dia datang. Atau pas ngambil obat aja BPJS. Itu pun antri minta ampun gitu katanya di puskesmas gitu ya. Jadi pertimbangan kadang-kadang lebih mengutamakan apa namanya ketepatan penggunaan obat dibandingkan ketaatan terhadap pedoman tata laksana gitu ya. Nah, tetapi ini gap antara penyesuaian di teori dengan di lapangan ini perlu dikaji sebenarnya. Oke, nah ini obat-obatan yang biasa digunakan. Sampai sini ada mau ditanyakan nggak? Atau ada kasus teman-teman mungkin yang menjadi pertanyaan gitu? Izin Pak, saya mau nanya Pak. Silakan, boleh. Saya ada melihat Pak orang terdekat gitu, tekanan darahnya tuh udah 160, tapi dia tuh nggak ngerasain apa-apa Pak, kayak nggak sakit kepala Hmm. gitu. Sementara ada sebagian orang kan kadang-kadang yang 120 aja udah sakit kepala. Itu faktornya kenapa ya Pak? Ya, jadi sebenarnya itu eh, toleransi tubuhnya tinggi. Nah, problemnya apakah dia tidak harus minum obat, dianggap enteng, atau dia harus tetap dianggap resepnya tetap sama, stage 2 atau stage 1. Itu Nah, dia nggak, ah, jadi apa dia berobat nggak? enggak Pak, dia memang nggak berobat, cuman pas dicek tensinya tuh baru tahu 160 gitu Pak. Mm-mm. Terus gimana di lapangan? Dikasih obat atau enggak? Kalau itu nggak tahu sih Pak kelanjutannya gimana gitu. Oke, nah itulah kita nanti tentukan. Kita mengambil keputusan, Bu, Ibu, ini tensinya ternyata segini misalnya. Atau teman-teman nanti ketemu keluarga yang cerita, aku kok kemarin 160 ya? Kayak mana tuh? Nah, kayak gitu kan. Jadi kadang-kadang kasus di lapangan tuh aneh-aneh memang. Nah, itulah asal mula penyebutan hipertensi sebagai silent killer, ya. Pembunuh diam-diam. Kadang-kadang pasien aman-aman aja, yang tidak merasa pusing, jantungnya biasa aja gitu ya. Nah, ternyata tiba-tiba nanti ginjalnya kena ya. Didorong terus sama darah, didorong, didorong, akhirnya ginjalnya capek gitu ya. Atau nanti jantungnya apa pembuluh arterinya keberatan nih sampai ke otak plus pecah gitu ya di otak. Nah, itu yang membuat penyebutan hipertensi sebagai silent killer. Kenapa dia tidak merasa pusing atau merasa terganggu dengan hipertensinya? Toleransi pasien itu beda-beda. Ada yang terbiasa dengan kerja keras gitu ya. Misalnya dia jemuran panas-panasan ya sudah biasa. Ngangkat beban berat biasa. Olahraga kencang, olahraga nonstop biasa gitu ya. Tetapi kerja jantung tetap kerja gitu ya. Jadi misalnya dia lari capek. Anggap aja gini, misalnya polisi atau tentara gitu ya lari keliling lapangan dengan ibu-ibu yang mungkin berat badannya sama gitu ya. Apalagi sama lah pokoknya gitu ya. Tetapi ternyata yang ibu-ibu kok lebih capek dibandingkan yang sudah biasa. Itu kan ada
proses latihan di dalam tubuhnya. Jadi tubuh sudah terbiasa dengan jantung pompa kencang, ya, apa namanya, penanya kerja keras untuk menahan naik turunnya tekanan darah. Nah, tetapi selagi dia dalam tata laksana yang tinggi atau masuk ke dalam hipertensi tadi ini, ya, sorry, yang ini. Nah, maka nanti harus tetap diberikan terapi. Kalau kita sebagai farmasi, ya, baiknya itu tetap minum obat, Bu. Bagusnya sih saran kami minum obat gitu ya. Karena atau saran kami ke puskesmas lah, Ibu cek ke dokter nanti dikasih obat apa gitu ya. Nah, harusnya sih sudah dapat obat kalau dia sampai 160 karena sudah masuk stage 2 ya. Karena berisiko nanti tiba-tiba stroke gitu ya, tiba-tiba hemoragik gitu ya, pemecahan pembuluh darah. Itu yang ditakutkan sebenarnya. Nah, apakah dia harus minum tiap hari? Ya tergantung nanti. Makanya ada kontrol, diminta tiap tahun kontrol, tiap 3 bulan kontrol. Sebenarnya kenapa diatur tekanan darah harus diminum tiap hari? Kan itu bukan cuma-cuma. Ya, misalnya amlodipin, Bu, Ibu minum amlodipin tiap hari ya. Ya bukan berarti dia boleh nggak datang lagi ke puskesmas. Dia tetap harus kontrol. Artinya kalau misalnya ada perubahan, terapinya menyesuaikan apa yang dia rasakan. Nah, walaupun nanti ternyata pas dikontrol tekanan darahnya 140 atau 130, dia tetap harus minum obat sampai pengecekan berkala misalnya sudah 5 tahun aman gitu ya. Bahkan kalau misalnya 5 tahun dia mau merubah ke herbal, ya saya capek lah minum obat amlodipin tiap hari. Saya mau cobalah obat-obat apa misalnya daun kelor apa misalnya, pokoknya yang menurunkan tekanan darah misalnya. Ya bisa aja, tetapi lepasnya tidak langsung serta-merta. Dia tetap harus kontrol. Dan hipertensi seharusnya tidak ada pelepasan pengobatan. Dalam tata laksana di JNC atau di pedoman lain gitu ya, JNC guideline ini nggak ada menyebutkan bahwa tekanan hipertensi itu bisa dilepaskan cuma-cuma kayak kita minum paracetamol, berhenti pusing kita stop, nggak bisa gitu ya. Sehingga nanti tata laksananya harus tetap dilanjutkan biasanya gitu ya. Kembali lagi faktor apa penyebabnya nanti ya. Ada lagi atau gimana, Bu? Kira-kira Pak, Sudah tanya Boleh, Pak, boleh boleh silakan. bertanya. Pak, ini kan ada ini Pak, eh, masih keluarga lah. Jadi Mhm. dia memang hipertensi Pak. Cuman eh, di waktu tensinya 100 pernah sampai 200 tensinya Pak. Itu Mhm. dia cuman sekedar pusing. Cuman Mhm. waktu tensinya 100 100 berapa ya kemarin? 150 Pak. Di saat itulah dia KO, istilahnya meninggal Pak. Itu gimana tuh Pak? Ya, kenapa sih dia 150 justru meninggal gitu ya? Iya gitu Pak maksudnya. Nah, biasanya eh, penyebabnya tidak cuman diambil dari satu kesimpulan gitu ya. Misalnya dia tensinya mentang-mentang 150 berarti karena hipertensi meninggalnya. Jadi nggak sesimpel itu. Jadi, Kebetulan Pak diagnosanya itu pecah pembuluh darah di otak Pak pas nah, tensinya 150. jadi memang toleransi tubuhnya berarti dia 200 sebenarnya masih sanggup. Problemnya adalah toleransi pembuluh darah di otak. Ya, sehingga begitu pecah pembuluh darah di otak, maksudnya kenapa sih yang waktu 200 pembuluh darahnya tidak pecah gitu ya? Maksudnya Iya kenapa betul. pecahnya begitu 150 gitu ya? Iya betul Pak. Nah, kondisi inilah yang tidak selalu sama setiap tahun, setiap hari ya. Misalnya faktor stres. Ya, jadi kerja otak juga panas kalau memang nanti ada pengaruh-pengaruhnya makanan misalnya atau misalnya sistem imun lagi lemah. Jadi banyak faktor yang membuat tubuh itu tidak selalu tahan pada tiap-tiap tekanan darah. Misalnya, oh ibu ini kemarin 200 aman-aman aja kok. Tekanan darahnya kok dia ada pusing gitu. Berarti besok-besok kalau sampai 200 tekanan darahnya berarti aman aja dong. Nah, tidak sesimpel itu.
makanya pasti akan dilakukan entah nanti forensik, entah gimana apa pengambilan sampelnya, tidak selalu langsung disimpulkan dari satu penyebab biasanya, apalagi kalau misalnya ada terkait hukum. Tapi kalau memang keluarga memang minta dicarikan misalnya, oh ini belum tahu apa penyebabnya, mungkin nggak sama hipertensi, ya pasti nanti hipertensi kan dilihat lagi, apa sih pengaruhnya, kenapa bisa sampai meninggal gitu ya. Maka diawasi organ-organ yang terpengaruh tadi. Apa aja organ-organnya tadi? Otak yang paling sering menyebabkan kematian gitu ya. Maka dokter pasti akan melihat berdasarkan nilai lab, kemudian berdasarkan indikasi-indikasi gejala-gejala yang dialami pasien. Misalnya dia pusing, ternyata berarti kepalanya itu harus dianalisa. Entah nanti dia mau di scan misalnya ya, atau misalnya dia cukup ngambil darah di sampel pasien misalnya, oh dicek lagi apakah HDL, LDL ya, atau misalnya nanti dia lihat jantungnya, ternyata oh jantungnya nih gagal jantung misalnya, jantungnya ternyata tersumbat, atau misalnya apa, pokoknya misalnya kaliumnya terlalu tinggi atau bagaimana gitu ya, atau misalnya ada hormon-hormon yang bahkan meningkat. Jadi macam-macam kemungkinan-kemungkinannya. Disinilah kesulitan kita farmasis untuk mengintervensi dokter di lapangan, karena mereka yang memegang nilai lab gitu ya, mereka yang menentukan penyakitnya, sehingga kita tidak bisa akses itu. Dan memang keilmuan kita memang fokusnya lebih di obat, padahal apa namanya, target terapinya adalah pasien oriented atau mengutamakan pasien gitu ya. Sehingga farmasi harus belajar bagaimana nilai lab itu dibaca, bagaimana efek-efek dari penggunaan obat, efek-efek dari penyakitnya, termasuk yang ini. Ya, jadi nanti kita sampaikan, oh itu Bu, mungkin karena hipertensinya itu 150. Nah, pasti nanti pasien kemarin 200 aman aja. Nah, jadi ada jawaban kita untuk disampaikan ke keluarga misalnya. Apalagi kalau misalnya keluarganya minta, gimana sih caranya supaya kami tidak ngikut orang tua yang kemarin meninggal misalnya, supaya kami tetap sehat gitu ya, supaya kami hati-hati. Nah, itu bisa kita sarankan. Paling itu kemungkinan kalau dari saya Bu, mungkin setiap nakes itu bisa beda-beda pandangannya. Tapi kalau kita farmasis memang susah untuk menyimpulkan dari data yang sedikit gitu ya. Makanya harus dikaji. Itu kira-kira ada lagi? Boleh bertanya nggak, Pak? Boleh, silakan Bu. Ini memang setiap orang kan beda-beda reaksi obat ya, Pak ya. Iya. Terus ada minum obat hipertensi amlodipin bisa Mm-mm. menyebabkan kakinya bengkak, Pak. Iya. Itu Itu kenapa gitu ya maksudnya? iya, kenapa Hmm. gitu? Nah, memang nggak semua orang gitu. Tapi sehingga dia susah untuk turun dari tensinya tinggi tadi gitu. Iya, oke. Nah, jadi memang kalau kita baca di formulir apa obat amlodipin, efek sampingnya adalah udema atau penumpukan cairan, ya. Nah, kenapa penumpukan cairan? Kembali lagi ke mekanisme kerja dari amlodipin tadi. Dia menghambat kalsium, channel kalsium, di mana ini mengurung air di dalam. Salah satu efeknya adalah dia menghambat channel kalsium ini, tertutuplah channel kalsium sehingga tertumpuklah cairan di dalam sel. Sehingga cairan yang menumpuk di dalam sel menyebabkan gambaran bengkak dari beberapa organ. Ya, jadi termasuk kaki. Karena apa? Karena air yang banyak itu tertarik oleh gravitasi. Jadi kaki yang lebih banyak menerima beban cairan tadi. Cairannya tidak ada di dalam darah, makanya darahnya turun, tekanan darahnya. Tetapi sayangnya cairannya ada di jaringan-jaringan di sel. Di sel maksudnya, bukan di jaringan-jaringan yang jaringan tersusun dari sel kan. Nah, di dalam situlah dia terkurung, sehingga nanti ototnya gitu ya akan membengkak, walaupun air di dalam darah tidak tidak banyak karena nanti dipindahkan ke dalam sel itu. Nah, jadi memang efek samping dari kalsium channel blocker, amlodipin ya, seringnya itu adalah pembengkakan cairan di kaki seringnya. Ya.
Nah, jadi gimana sih tata laksananya? Kalau memang sudah mengganggu pasiennya, biasanya obatnya diganti. Obatnya diganti ke selain amlodipin. Tergantung nanti hipertensinya stage berapa tadi. Kalau dia memang cukup stage 1, ya cukup satu, entah ACI, entah ARB. Captopril misalnya kalau ACI, kalau ARB ya Candesartan, Irbesartan. Nah, jadi tadi kajiannya tergantung dari eh, seberapa kuat pasiennya. Kalau memang dia rasa sudah parah, ya dia sampaikan ke dokter, dokter akan ganti obatnya. Kalau dokter pun nggak ganti, ya maka kita bisa sarankan, Bapak Ibu, ini mungkin pasien sudah merasa terganggu dengan pengobatan amlodipinnya karena pasien merasa kakinya bengkak gitu ya. Entah diganti ke furosemid gitu ya. Karena furosemid membantu mengeluarkan cairan. Mengeluarkan cairan yang tertumpuk tadi. Efek sampingnya jadinya pipis terus pasiennya. Bolak-balik ke WC. Nah, itu tahan enggak pasiennya dengan bolak-balik ke WC tadi. Kadang-kadang itu pula, maka kita sarankan ibu jangan minum furosemid di malam hari supaya tidurnya tidak terganggu gitu. Kita sarankan pagi hari berarti. Nah, tapi ini kondisional lagi. Ya, jadi banyak nanti kajiannya kenapa kita sarankan untuk penggantian obat. Kadang-kadang pasien tuh di kita minta ganti tapi begitu di dokter dia menyalahkan, oh ini farmasinya mau ganti. Jadi kayak mengadu domba. Nah, tetapi itu kondisi di lapangan, makanya kita harus belajar ininya, alasan-alasan kenapa kita minta ganti, menyarankan untuk mengganti. Mungkin itu Bu. Jadi memang efek samping amlodipin adalah edema atau penumpukan cairan. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, jadi memang bagus pertanyaan Bapak Ibu-ibu sekalian karena ini sering masuk di soal hukum apoteker. Ya, jadi soalnya tidak berbentuk definisi lagi. Apa obat dari hipertensi? Tidak begitu. Ya, jadi nanti pasien mengalami bengkak kaki setelah mengkonsumsi amlodipin selama 3 minggu. Apa rekomendasi saudara jika pasien hamil misalnya? Nah, maka nanti apa nih obat aman ibu hamil? Terus dia jangan sampai apa? Dia membantu mengeluarkan cairan di kaki. Nah, aman nggak furosemid atau harus HCT, hidroklortiazid? Nah, beginilah soal-soal biasa diukur. Nah, sehingga nanti minggu depan kita harus masuk ke penggolongan obat-obatannya ya. Jadi ada penggolongan antihipertensi ya. Tadi mekanisme kerjanya singkat saja, tapi nanti kita masuk ke minggu depan ke tata laksana hipertensi berdasarkan penggolongan obat-obatannya. Gitu ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nggak ada lagi? Saya kira cukup ya untuk malam ini. Oke, Pak. Jangan lupa absen. Absen selesai dan absen mulai. Absen mulai dan absen selesai gitu ya. Di-upload. Yang upload siapa? Arin Bapak. Saya, Pak. Berarti oke, absen selesai jangan lupa ya. Baik, Pak. Oke, saya akhiri kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.